Be praised forever.
Jogja kan nulis. Halo? Halo? Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Kedengeran Iya, suara Pak. saya? Ya Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Pak. Jelas? Jelas suara saya? Oh, agak gelap ya? Jelas. Wajahku agak gelap ya? Hanya membingungkan ini. Putus-putus. Terakhir apa ya? Kemarin materinya tentang proposal, Pak. Pembuatan proposal. Oh, Proposal. tentang proposal itu ya? Iya, Pak. Tadi ya. Saya cari dulu ya tentang proposal. Proposalnya sudah memahami? Hah? Berkaitan dengan proposal sudah memahami? Pak, mau bertanya soal yang proposal. Ya. Untuk yang di bagian nanti halaman pengesahan itu nanti dibuatnya atas nama Bapak atau gimana ya, Pak? Oh, enggak perlu kan, itu kan kemarin kan nyusun proposal toh? Iya. Nyusun proposal enggak usah pakai pengesahan, itu enggak apa-apa. Itu kan masih apa, kita latihan kan gitu. Iya, Pak. Nanti kan semuanya dibagi itu. Bukan saya, nanti saya hanya satu, berapa orang. Ya, pembimbingnya memang satu ke depannya. Iya. Gitu ya. Jadi enggak usah juga enggak apa-apa. Yang penting kan isinya itu. Baik, Pak. Isinya, ya oke. Paham ya? Iya, Pak. Di kamera saya tuh flip on tapi kok ya nggak bisa ngeflip ya. Tidur-tidur terus ini. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Yo, izin bertanya, kalau untuk kerangka teoritis itu wajib semua isi atau kerangka konsep saja? kerangka teoritis wajib. Kerangka konsep wajib. Baik, Pak. Ya, itu yang paling susah di bab 2. Iya. Ya kan? Iya, Karena di Pak. bab 2 itu nanti coba saya tak lihat dulu ya. Dulu tuh saya punya beberapa di proposal itu ada enggak kerangka teorinya, contohnya? Kalau di panduannya nggak ada, Pak. Panduannya harus ada itu. Makanya bingung, Pak, membedakan antara kerangka teoritis sama kerangka konsepnya. Sebentar ya, saya carikan dulu ya. Baik, Pak. Kemarin ada beberapa kok. Sorry, di mana ya, lupa saya. Ke ya,
Oke, sebentar ya. Ini saya harus gimana nih? Ini coba ya, saya perlihatkan ya. Oke, kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. ini adalah kerangka teori ya. Kelihatan. Ini kerangka teori juga. Jadi kerangka teori itu terkait dengan ya kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu ada kerangka teori. Nah, kerangka teori ini apa? Apa yang kita lakukan? Ya, misalnya kita menggunakan induksi ethylene glikol. Maka ethylene glikol itu apa yang terjadi? Metabolisme apa? Maka oksalatnya naik, terjadi hiperoksaluria. Ya, hiperoksaluria ini akan memicu secara tidak langsung adanya renin-angiotensin system. Nah, renin-angiotensin system ini akan meningkatkan renin. Nah, renin inilah nanti juga akan meningkatkan angiotensin. Jadi ini adalah kerangka teori. Ya. Terus di mana kerangka konsepnya? Maka kerangka konsep itu adalah ini yang mau diteliti. Jadi ini yang kita mau teliti, ini ya, ini yang mau, ini yang mau teliti juga. Ya, inflamasi ini juga kita teliti. Jadi mau yang teliti yang mana? Nah, nanti kita lihat yang mau kita teliti gimana. Nah, ini yang mau kita teliti. Ya, yang kita teliti ini. Jadi bagian-bagian itu yang mau kita teliti. Di antara di dalam kerangka teori tadi. Ya. Ini yang mau kita teliti. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa lakukan ini? Mungkin kalau kita nggak banyak teori, maka ini yang akan kita teliti. Oke. Oke ya. Apakah nanti kristalnya yang mau kita lihat? Atau kita cari proinflamasinya. Proinflamasi ini misalnya kita cari apakah nanti menggunakan ELISA dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ini ya. Ini juga kerangka teori. Yang mau kita cari adalah seperti tadi, ROS dan sebagainya itu dari yang tadi. Oke, itu salah satu contoh. Ini juga contoh yang lain. Ini kerangka konsepnya. Yang mau teliti adalah ini. Jadi sebetulnya nanti yang akan kita cari adalah ini induksinya, ya. Induksinya adalah ethylene glikol, kemudian kita beri ekstraknya, ya. Nanti di sini kita akan terjadi apa yang terjadi adalah nanti ROS-nya yang mau kita teliti. Kemudian ini nanti bisa kita apa namanya? Kita buat lebih sederhana lagi, misalnya dengan cara menggunakan, bentar ya, tak kasih contoh. Ya, bagaimana nanti kita buat? Nah, nanti di sini kita akan pakai kerangka konsepnya. Di sini adalah tikus ya. Kita pakainya adalah tikus. Kemudian dari tikus ini kita buat ya, nanti kita buat induksinya. Jadi tikus.
Ke sini nanti akan kita beri misalnya tadi apa? Sorry. Oke. Terus kita lanjutkan. Ini misalnya yang kita cari adalah ini kita pakai ekstrak ya. Kita induksi. Nah, induksinya apa? Ini tergantung dari apa namanya? Gangguan yang aku mau diamati. Misalnya apa? Ya, misalnya kalau aloksan. Aloksan untuk hiperglikemik gitu ya. Ya. Terus kemudian kalau misalnya hepatotoksik, ya hepatotoksik pakai apa? Mungkin bisa pakai paracetamol, gitu ya. Nah ini apa? Ini adalah ekstraknya misalnya. Ekstraknya apa untuk ini? Yang kita duga apa? Maka nanti di sini akan kita lihat. Ini kita induksi. Sorry ya, ini kita kasih anu aja ya. Ya, kita lihat. Ini induksinya apa? Ya. Maka ketika kita lakukan induksi, ini akan meningkat. Kemudian untuk untuk ekstrak, harapannya ekstrak itu ngapain? Ya. Ekstrak ngapain? Oke. Nah, ekstrak ini nanti harapannya adalah dia akan menghambat pembentukan. Misalnya kita induksi aloksan gitu ya. Ya. Aloksan. Untuk dia akan meningkatkan gula darah kan gitu ya. Nah, ini yang kita amati. Apa yang kita amatinya? Kadar gula darah. Ya. Terus apa lagi? Itu yang akan kita amati. Ini kalau contohnya. Tetapi kalau dari kerangka konsep yang ini induksinya adalah etilen glikol. Ya, EG. Kemudian di sini ekstraknya kita pakai ekstrak AA, misalnya. Maka yang kita amati apa di sini? ROS. Apalagi? Osteopontin. Apalagi di situ? Ya, di sini apa? Kristal. Terus, apakah ini nanti kita mau pakai ini, salah satu di antara ini? Apakah kita pakai TNF R gitu ya? Apa TNF alfa? Alfa gitu ya. Ya. Kemudian diamati apa ini? Nah, ini adalah kerangka konsepnya. Ya. Ini kerangka konsepnya, ini induksi. Oke, kalau di sini kita mau pakai apa misalnya untuk apa namanya? Hiperdislipidemia, induksinya apa? Akan tinggi lemak. Ya, atau dia tinggi lemak. Maka di sini apa di sini?
Di sini adalah HDL, LDL, TG, terus apa? TG, terus apa lagi? Total ya. Oke, ini. Nanti yang kita amati ini. Maka dari sini akan kelihatan apa yang harus kerjanya apa. Prosedur ini tikusnya. Ya, prosedurnya di sini nanti. Ya, berarti prosedurnya nanti apa? Penanganan tikus. Ya, berarti tikus. Tikus mau diapakan? Ya, ini Pembuatan ekstrak. dipelihara, ya kan? Kemudian nanti diinduksi. Induksi. Ya, terus yang kedua apa lagi? Anda Ekstrak. pakai PTL-nya, ya PTL. kan? Anda buat pakan tinggi lemak. Terus yang ketiga, ekstrak. Ekstrak. Ya, ekstrak, ya kan? Kan gitu ya. Ya, Pak. Nanti yang keempat harus Anda cari variabelnya. Variabelnya apa? HDL. Ya, HDL nanti variabelnya HDL. Satu ya, variabel. Oke, gini aja, wes. Satunya HDL. Ini definisinya gimana definisi? Ya, definisinya apa? Definisi operasional. Ya. Nanti cara kita mengukur apa? Ya. Berarti kalau ini tikus nanti termasuk diinduksi, termasuk di dalamnya adalah cara ambil darah. Gitu ya? Ya, Pak. Ya, kemudian PTL, pakan tinggi lemak, Anda buat. Ekstraknya dibuat. Variabel ini cara ukur, hasil ukur. Hasilnya apa? Ya. Kemudian skalanya bagaimana? Ya, hasil itu bisa nanti ini adalah bisa juga adalah persen itu adalah hasil. Terus miligram per mililiter ini juga hasil dan sebagainya. Ya, tergantung dari apa nanti di situ. Jadi kalau Anda miligram per liter itu juga hasil. Skala ukurnya biasanya di sini adalah rasio. Ya, ada lagi apa? Rasio. Biasanya kita sering pakai rasio nih. Ya, rasio. Kemudian yang kedua adalah LDL. Sama ketiganya adalah trigersida. Oke. Yang keempat adalah total kolesterol. Ini nanti yang akan kita cari. Jadi ini nanti kita cari. Nah, ini cara mengukurnya. Cara mengukurnya itu apakah nanti pakai kit, metodenya spektro, ya. Kalau seperti yang tadi, yang ini kan ELISA. Ini kristalnya ini kita mau lihat apa mikroskopis, apa kadarnya. Osteopontin misalnya ini pakai apa? ELISA. ROS-nya pakai DPPH atau pakai yang lain gitu ya. Meningkatkan ROS. Oke. Itu ya. Jadi ini nanti seperti itu. Jadi kerangka konsep ini bagian dari kerangka ya. Bagian dari kerangka teori ya yang diambil apa namanya? Variabel yang mau diteliti. Variabel yang diteliti. Oke. Oke. Baik, Pak. Kelihatan ya? Paham ya? Oke. Pak, izin bertanya. Yo. Untuk kerangka konsep sendiri berarti tidak dibagi berdasarkan variabel bebasnya apa dan variabel terikatnya apa, Pak? Berarti itu lebih di siklus jalannya penelitian kita dan bagaimana
atau apa yang akan kita lakukan penelitian pada proposal tersebut, Pak. Jadi lebih menjelaskan siklus penelitian kita. Ya, variabel yang mau kita teliti. Oh, berarti tetap Variabel dicantumkan ya Pak, variabel bebasnya Nah, apa dan variabel variabel terikatnya bebasnya apa. di mana nih? Ayo. Variabel bebasnya di mana? Berarti ini kan variabel bebasnya. Ekstrak. Ekstra, karena nanti ini kan ada beberapa kadar. Ya. Ya. Kan? Variabel terikatnya ini. ADL, LDL. Ya, ini yang mau kita teliti. Ya. Kalau ekstrak ini nanti kan kita mau buat dosisnya berapa. Ya. Tapi kalau induksi ini kan semuanya sama, tikus induksi kan sama. Ya. Nah ini kalau di dalam hewan biasanya begitu. Tetapi kalau membandingkan dua misalnya antara contohnya ya misalnya ada di sini ini kontrol. Ya, ini kontrol negatif. Ya, Anda mau apa nih? Ini mau kita lihat exercise-nya kayak apa. Sebagai contoh misalnya, ya, ini ada pengaruh olahraga. Ya, pengaruh olahraga ya. Olahraga. Terhadap apa? Ya, nanti ini kontrol ini bisa kita pakai. Sorry. Nah, ini kita bisa pakai di sini apa? Ini yang perlakuan. Ya, dosisnya berapa misalnya. Ya, ini kelompok ini. Ini adalah perlakuan ya. Misalnya Anda mau lihat apanya? Di sini VO max-nya, volume VO max, oksigennya. Ini juga kita lihat. Di sebelah sini juga VO max-nya berapa? Ya, VO max-nya. Ya, nanti kita lihat apakah ini juga nanti akan berpengaruh terhadap VO max-nya. Tuh. Volume oksigen maksimal gitu. Misalnya begitu. Maka ini nanti bisa kita hubungkan yang kontrol negatif kayak apa, kontrol yang untuk perlakuannya apa, misalnya Anda pakai apa? Ginseng. Ya, Anda pakai ginseng. Apakah ginseng akan memberikan tambahan semangat atau tidak? Apa yang terjadi yang kita mau lihat ginseng? Apakah VO max-nya atau yang lain? Misalnya apa? Wah. Gitu ya. Paham? Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak, paham. Oke, ada diskusi lain? Paham, Pak. Kita diskusi lain. Gimana, Danda? Halo? Pak. Oke, jadi kriteria inklusi. Ya, apa inklusinya kalau itu tikus? Kalau itu tikus apa? Usia. Nah, mungkin kita bisa apa namanya? Kalau tikus usia, terus apa lagi? Nah, rasnya apa namanya? Rasnya apa? Galur wistarnya. Ya, ras ya. Apalagi bobot. Apalagi mungkin kalau itu kaitannya dengan kolesterol atau yang lain yang apa metabolik itu kaitannya dengan metabolik adalah makanannya. Makanan. Nah, makanan, minum. Ya. Itu harus dikontrol. Kalau minum biasanya kan ya cuma dikasih air kan gitu. Kecuali kalau misalnya nanti apalagi yang eksternalnya apa eksklusinya. Ini eksklusinya apa? Nah, eksklusi. Misalnya apa? Mereka yang punya potensi dropout.
Jadi tikus yang mati misalnya. Misalnya orangnya pindah, itu kalau orang pakai klinik misalnya. Kemudian ada faktor risiko yang bisa mengganggu hasil. Contohnya adalah ada riwayat komorbid. Jadi kayak sekarang ini klinik tahap 3 Sinovac itu, di situ kan ada kriterianya apa? Ini apa nih? Nah, ya. Maka habis itu inklusinya adalah tadi apa lagi? Usia. Ini tadi kan usia ada. Ya kan? Terus ini berarti yang komorbid. Ya, apalagi? Oke. Komorbid apa? Usia, terus komorbid, terus apa lagi? Apa namanya? Kalau tadi kan hamil gitu. Hamil, ini kan nggak boleh. Maka di sini kan usianya kemarin tadi berapa? Ya, kalau itu klinik mungkin ya kita tidak ras. Kalau klinik itu semuanya. Makanan tidak perlu karena tidak ada kaitannya. Meskipun makanan minuman ini akan meningkatkan imunitas probandus atau ini ya, relawan. Misalnya minumnya vitamin C, zinc, vitamin E, gizinya bagus gitu. Kan gitu. Ini klinis ya, klinisnya apa tadi sudah. Oke. Adalah diskusi lagi? Ada diskusi? Ada diskusi? Belum, Pak. Pak. Belum, Oke. Pak. Sebentar, ini kok nggak bisa Ya, Pak. Oke. Kita lanjut. Ini apa? Nah, ini juga ada kerangka berpikir yang lain. Ya. Tapi nggak usah. Kemarin saya sudah ada sih. cuma hilang saya. Terus yang lain apa lagi ya? Metoban. Oke. Cara nulis artikel sudah belum ya? Atau Anda pelajari aja? Belum ya? Oke, kalau begitu etika penelitian ya di dalam apa namanya aturan yang dibuat saat ini memang untuk penelitian pada manusia dan hewan itu ada etika penelitian. Jadi etika penelitian ini bisa pada manusia atau hewan coba. Jadi manusia itu juga hewan coba juga ya. Jadi tujuan etika penelitian itu kita harus melakukan kelayakan etik penelitian itu untuk melindungi subjek penelitian. Subjeknya bisa manusia. Bau bilang. Oke, pada manusia maupun hewan ya. Oke. Tadi di dalam aturan dari rektor itu ternyata untuk penelitian manusia dan hewan harus melakukan uji kelayakan etik gitu ya, itu wajib.
Nah, kenapa itu perlu? Ya, di prinsip etika itu adalah kepentingan subjek harus di atas kepentingan lain. Oke, kelihatan ya? Oke, saya mau share screen. Kita awali ini ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan kepentingan subjeknya. Jadi subjek itu harus kita perhatikan. Dan kita berorientasinya adalah kepentingan subjek tadi. Kita harus tindakan yang merugikan, tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan. Jadi jangan sampai merugikan pasien. Maka ketika kita mau melakukan tindakan di dalam ini untuk manusia, untuk subjek, maka ada informed consent. Diperlukan juga bahwa ethical clearance atau kelayakan etik itu harus dikeluarkan oleh komisi etik ya. Nah, dia juga akan melihat bagaimana pemanfaatan hewan coba itu. Tentu dasarnya apakah hewan coba itu diperhatikan juga kesejahteraannya. Jadi tidak ada manusia tetapi juga hewan cobanya. Nah, apakah hewan cobanya itu diperlakukan dengan baik atau tidak? Oke. Ada dua subjek. Pada subjek manusia, ini yang menjadi kata kunci adalah kepentingan individu tadi, subjeknya. Ya, kemudian subjek dalam penelitian klinis harus mendapatkan pengobatan yang terbaik. Artinya apa? Misalnya sebagai contoh, misalnya
kalau itu kita menggunakan obat untuk kuratif. Ya. Kuratif misalnya, dia memiliki kasus infeksi. Kalau dia pakai kasus infeksi, maka dia wajib juga diberi antibiotik. Ya, meskipun dia sebagai kontrol pembanding, bukan untuk yang diberi obat yang baru misalnya gitu. Maka dia harus ada kontrol positifnya, kontrol dengan menggunakan standar MAS ya. Standar MAS-nya apa misalnya? Ya apa yang menjadi drug of choice dari kasusnya. Misalnya kalau kita mau meneliti untuk analgetik, maka drug of choice-nya apa? Kalau dia mau ke antipiretiknya, maka drug of choice-nya adalah paracetamol. Atau paling tidak kita menggunakan acetosal. Itu adalah subjek itu harus mendapatkan pengobatan yang terbaik kalau dia sakit. Jadi kalau dia tidak sakit seperti pada COVID, apa yang harus dilakukan? Maka dia akan diberikan pelayanan yang terbaik juga. Nah, pedoman etik itu pertama kali di tahun 91 yang ada kaitannya dengan ya. Ya, penelitian epidemiologi pertama kali. Kemudian berikutnya dikumpulkanlah pedoman etika di dalam penelitian biomedik di Indonesia. Itu awal. Maka ini akan siapa yang melakukan? Ini yang ada sekarang di Departemen Kesehatan. Maka semua penelitian yang kaitannya dengan kesehatan itu harus melakukan kelayakan. Kemudian juga ada juga ini adalah melibatkan manusia sebagai subjek, maka didasarkan pada asas perikemanusiaan. Kemudian Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah ini juga mengenai perlindungan hak-hak manusia sebagai subjek penelitian dan sanksi penyelenggaraan penelitian yang melanggar ketentuan tersebut. Nah, prinsip dasar dari penelitian pada manusia adalah menghormati. Ya, menghormati. Ini utama. Kalau hewan juga sama, kita harus menghormati hewan itu. Kemudian ada manfaatnya. Kemudian tidak membahayakan subjeknya. Juga ada keadilan, misalnya kalau kita menggunakan manusia, maka kalau terjadi risiko, ya risiko itu harus ada bagaimana nanti tindakannya, apa tanggung jawabnya. Sebagai contoh, misalnya kita mau mengamati aspek klinik pada pasien yang dirawat, gitu ya. Sementara pasien itu tidak secara pengobatan itu dia tidak diminta untuk melakukan tes diagnostik misalnya. Tetapi karena kepentingan si peneliti, maka pasien itu disuruh untuk melakukan tes diagnostik misalnya begitu. Dengan bayar sendiri, pasien bayar sendiri. Nah, ini juga melanggar prinsip dari manfaat dan keadilan. Karena manfaatnya, kemudian tidak perlu pakai tambahan diagnostik, kenapa harus pakai itu? Manfaatnya apa? Kemudian keadilan. Dari aspek keadilan, apakah itu adil? Ya, penelitinya mendapatkan hasil sesuai dengan yang dibutuhkan, sementara pasiennya harus mengeluarkan uang untuk melakukan tadi tes tambahan diagnostik. Nah, ini respect to person,
atau respect to animal, ini mempertimbangkan secara mendalam terhadap kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian itu. Perlu perlindungan subjek yang rentan terhadap bahaya penelitian. Misalnya pada yang komorbid itu biasanya untuk sebuah uji coba obat itu biasanya agak disisihkan, ya tidak diikutkan. Yang rentan apa? Usia anak, ibu hamil, lansia, apa ya yang itu ya mana geriatri gitu. Itu kan tidak ada. Kemudian juga menghormati privasi. Ya mungkin kalau Anda melihat di TV yang kemarin kasusnya di Rumah Sakit Umi, ya itu Umi nggak mau membuka privasi dan kerahasiaan dari pasiennya, karena itu prinsip respect to person, ya kita menghargai hak pribadi, hak privasinya seseorang itu. Tidak menampilkan informasi mengenai identitas responden. Misalnya kalau kalian nanti mau meneliti pada masyarakat, ya, atau saya mau meneliti pada Anda gitu ya. Bagaimana Anda mahasiswa farmasi transfer semester 3 terhadap ini kemampuan menangkap materi terhadap kemampuan menangkap materi yang saya berikan. Di sini saya tidak bisa menyebutkan oh itu Dwi-nya yang begini, ya. Terus siapa lagi? Wilda misalnya atau Maria Elisa. Oh ini nanti begini, itu tidak boleh. Maka biasanya di sini adalah dilakukan penyamaran. Ya. Maka penyamaran dengan menggunakan coding atau inisial atau nomor identitas responden. Oke. Nah, penelitian itu perlu memberikan hak responden untuk mendapatkan informasi terbuka. Jadi kalau nanti Anda mau menggunakan kuesioner, maka Anda harus menjelaskan hanya apa yang mau Anda lakukan. Apakah dia mau memilih, menentukan pilihannya, menerima atau menolak. Dan Anda tidak boleh ada paksaan. Ya, ada paksaan tidak boleh. Maka di situ nanti dia akan mengisi namanya persetujuan responden atau informed consent. Oke. Manfaat, ya mengusahakan manfaat sebesar-besarnya dan memperkecil kemungkinan bahaya atau risiko bagi subjek dan memperkecil kesalahan penelitian. Ya, di sini juga perlu desainnya yang adekuat, yang cukup. Anda peneliti yang kompeten. Kadang-kadang di dalam ethical clearance kelayakan etik itu juga disebutkan persyaratan, misalnya apakah Anda dan pembimbing itu sudah pernah melakukan penelitian berkaitan dengan hewan gitu ya. Ya. Jadi tidak hanya Anda, tetapi pembimbing itu juga ada di situ. Maka kalau untuk S1 skripsi itu kan biasanya kan hanya pemula. Yang pertama kali, ya kan? Yang pertama kali. Jadi kalau pertama kali, maka yang ditanya adalah pembimbing. Nah, ini bisa dikatakan, misalnya, apakah memiliki sertifikat berkaitan dengan penelitian menggunakan hewan coba. Ya, itu.
Kemudian kalau pada manusia klinik itu apakah penelitinya atau pembimbingnya itu kompeten atau pernah melakukan penelitian klinik. Atau apakah dia sudah punya sertifikat yang berkaitan pelatihan penelitian klinik. Ya. Itu kadang-kadang ditanyakan. Ya, kemudian subjek itu harus dijaga keselamatannya dan kesehatannya. Jangan sampai karena kita lakukan dengan penelitian, dengan melakukan tindakan itu kesehatannya terganggu. Ya. Kemudian deklarasi Helsinki misalnya melarang pelaksanaan yang mengandung risiko. Subjek sifatnya sukarela dan itu harus dihormati. Oke? Keren deh. Keren. Keren sedikit. Ngopo Des? Nah, melaksanakan peneliti, bagaimana peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian agar hasilnya bermanfaat semaksimal mungkin. Meminimalisasi dampak merugikan. Kalau itu intervensinya berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka responden harus dikeluarkan. Jadi di drop out untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan atau stres atau bahkan kematian. Nah, yang ketiga adalah justice, keadilan. Ada keseimbangan antara manfaat dan risiko. Jadi ada keterbukaan dan keadilan dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperi kemanusiaan atau berperi kebenatangan, dan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis, serta perasaan religius responden. Jadi ini juga harus dijaga. Ya, misalnya menggunakan vaksin dari babi. Nah, untuk kelompok tertentu kan ini tidak bisa, gitu kan? Ada keuntungan dan beban secara merata menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi, dan pilihan bebas masyarakat. Misalnya ada aspek keadilan gender dan hak responden untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, jadi tidak harus membeda-bedakan. Misalnya, oh itu anaknya teman saya, jadi saya kasih yang bagus-bagus. Oke, gitu ya. Ini justice. Oke. Kemudian nah ini ya normal patient ya, melindungi subjek, mengurangi risiko subjek. Penelitian sehat sesuai dengan WHO, mental, fisik, dan sosial. Nah, risiko itu bisa terjadi pada saat penelitiannya, pada saat penggunaan obatnya, atau pada saat dia intervensinya. Ya, oke. Kemudian, ini tadi sudah ya, sorry. Ini risiko. Nah, risiko yang lain adalah bisa terjadi penelitian itu berisiko dari fisiknya, mungkin fisiknya mengalami gangguan. Mungkin risiko mentalnya, psikologisnya. Misalnya risiko sosial, bisa juga dia terjadi atau dapat subjek itu ternyata dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Ya, bisa juga seperti itu. Atau dari sini sosial, atau bisa juga dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Oke, risiko fisik. Ya, bagaimana nanti apakah ketika obat itu dihentikan dia mengalami gangguan atau tidak? Apakah ada efek samping yang belum diketahui dari obat itu? Oke. Oleh karena itu juga
ketika kita mau melakukan penelitian harus ada keuntungan fisiknya bagaimana, mentalnya bagaimana, sosialnya bagaimana, itu juga harus dijelaskan, terutama pada manusia. Tapi kalau hewan kan enggak ya. Risiko cemas atau malu diperoleh dari wawancara, misalnya dia diwawancarai. Kemudian antisipasi dengan penjelasan atau informasi sebelumnya ini harus juga diketahui oleh respondennya. Pengamatan datanya dirahasiakan. Ya, tadi saya barusan diskusi sama teman-teman mengatakan apakah sudah ada yang dipublish berkaitan dengan uji klinik Sinovac untuk fase 1 dan fase 2. Ya, ini mungkin masih belum dikeluarkan ya, masih dirahasiakan. Mungkin bisa berkaitan dengan risiko kehilangan pekerjaan, isolasi masyarakat, kesalahpahaman atau tuntutan hukum. Nah, penilaian manfaat dan kerugian penelitian ini patokannya apakah riset itu dibutuhkan. Dilihat dari manfaat. Oleh karena itu, saya selalu tekankan, coba deh manfaat ini lebih digali lagi. Apakah manfaatnya itu untuk penelitian atau manfaatnya untuk pengembangan metode baru atau untuk mengatasi persoalan yang sekarang. Ya, itu manfaatnya, bukan di situ dituliskan manfaat bagi peneliti atau penulis, menambah pengetahuan penulis dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan ya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini justifikasinya. Ya, alasannya kuat atau tidak. Jadi disinilah yang ini akan kita lihat pada itu di bab 1-nya. Apakah ini kuat atau tidak dengan nantinya. Apakah desain yang dipakai ini tepat atau tidak. Ya, nanti kita lihat. Apakah riset ini dapat dilaksanakan dilihat dari data sarana yang ada. Ya, ini penting. Ada orang yang punya penelitian banyak gitu ya, tetapi kemudian setelah berjalan mabuk di sarananya. Ya, seperti yang saya alami saat ini, saya mau meneliti ternyata sarananya yang ada di perguruan tinggi lain. Sementara perguruan tinggi yang lain itu tutup, seperti halnya kita punya. Nah, jadi ini juga harus dilihat dari itu. Jangan sampai sarannya tidak ada, kita harus ke luar negeri, sementara dananya juga mepet. Oke, itu ada diskusi? Halo? Adakah diskusi? Belum, Pak. Belum, Matika belum. Ayo. Aku mau pergi kemana, Gung? Sudah bawa tas? Gung? Ayo. Maria Lisa? Rano? Ya Pak, izin bertanya Pak. Yo. Jadi untuk kali ini kita masih review jurnal atau sudah bisa penelitian langsung Pak? Kan semester depan. Oh iya Pak, yang maksudnya semester depan Pak. Kalau semester depan masih belum tahu. Ya. Kita juga apakah ini rektor akan mengeluarkan itu atau tidak kan? Kalau toh kita harus dengan tatanan baru kan nanti diatur itu. Kuliahnya diatur ya. Anda berberapa ini? 89 kan?
Tapi nanti Iya, Pak. 18 seperempatnya Iya, hanya Pak. 20. 20 orang dulu satu kelas. Gitu kan? Dosennya kalau bisa sekarang ngajar sekali, bisa gitu kan? Tapi nanti kita lihat aja apakah nanti ketika 20% itu Anda bisa masuk kelas atau nanti kita untuk kuliah bisa kan pakai Zoom. Tetapi untuk praktik ini kan tidak bisa. Terlalu sulit kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Sulit ini nggak ngerti kan? Kapasitas kita adalah sekitar 20. Jadi kalau masuk misalnya dipaksakan mungkin hanya sekitar 5 atau sampai 10 kan gitu. Lab kita. Jadi kalau 10, nah dosennya itu perlu apa ini ya? Perlu antangin, perlu ginseng, perlu apa lagi nih? Ya, tapi kan itu Imbus, pusing juga. Pak, Gitu. biar kuat. Diinfus ya, kemana-mana diinfus ya. Oke, makanya 1 sampai 3 itu Anda harus punya konsep dulu. Ya, belajarlah mulai dari sekarang mumpung di rumah, jangan tidur. Ya, kalau Devi, Ika, Lia, Udina ini mungkin bisa aja tidur. Karena wajahnya tidak ada di sini. Oh. Devita masih bangun tidur ini Devita ya. Ketahuan sekarang. Ya, apalagi yang mau tidur? Lisna. Enggak tidur, Pak. Oh, enggak tidur. Oke, ada Dari diskusi suara lain? aja itu, Pak. Ayo sekarang diskusi. Anda sudah mau skripsi, diskusi. Ada diskusi? Untuk sementara mungkin belum, Pak. Sementara. Soalnya kan kedepannya juga belum pasti kan mau gimananya. Ya, mau enggak mau kan Anda harus mempelajari metodologi ini kan? Iya. Ya, mau yang model apa harus mempelajari itu. 1 sampai 3, bab 1 sampai bab 3 itu menjadi dasar. Bab 4, bab 5 atau sampai simpulan itu nanti tergantung dari situasi. Tetapi kalau sampai hari ini Anda harus menguasai dulu bagaimana penelitian ini. Jadi kalau penelitiannya review jurnal, maka Anda tidak perlu etika penelitian. Ya. Karena Anda melihat dari jurnal, datanya data sekunder bukan data primer. Oke. Halo, semuanya dibuka ngomong. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nopian. Nopian. Halo Nopian. Tidur dia, Pak. Tidur kan? Tidur kayaknya, Pak. Serafina tidur juga. Nah, ini Komala. Ada, Pak. Gustina tidur. Pergi nih. Gustina pergi jalan-jalan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Jadi ini Baik, Pak. ke-15 ya? 14 ya? Teman ke-14 ya? Masih sekali lagi ya. UAS-nya, UTS-nya belum nanti apakah nanti ada kuis dan sebagainya, nanti kita lihat dulu. Saya baru belajar untuk Google Meet ya. Sorry, Iya, Pak. Google Form. Jadi mungkin kita lakukan Google Form untuk soalnya. Jadi saya masih mempelajari itu ya. Saya kalah canggih dengan kalian. Ada diskusi?
Pak, berarti ini belum ada jadwal buat UTS-nya ya, Pak? Jadwal UTS itu minggu ke-8 di Siakat itu sudah ada. Oh ya, baik, Pak. Nanti kalau Anda mau ujian, UTS atau UAS, itu di situ. Memang belum saya buka kapan absennya. Ya. Nanti saya harus membuka absen itu. Absen itu bisa saya buka mungkin hanya beberapa jam atau hanya 1 hari. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih perhatiannya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Jangan tidur lagi. Selamat siang, Oke. Pak. Oke, selamat siang, izin lab ya. Siang, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Dwi, Terima sudah kasih, di-screen? Pak. Sudah di-screenshot? Sudah, Pak. Oke, makasih ya. Iya, Oke, Pak. ini Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ibunya. Terima kasih. Terima kasih. Hah? Aku mood. Wilda. Ini mau ngapain lagi? Bang Sen, ada apa? Lagi boker.